Desa Tumbang Jaya terletak di tepian sungai Katingan, Kalimantan Tengah. Hijaunya hutan dan gemericik air sungai menjadi irama sehari-hari bagi warga yang hidup dari alam. Di antara mereka, hidup seorang pemuda, sebut saja bernama Randy, berusia 19 tahun, anak sulung dari pasangan Pak Ranu dan Bu Tini. Hidup mereka sederhana. Pagi hari Randy membantu ayahnya membuat anyaman bambu untuk dijual di pasar. Sementara sore, ia membantu ibunya menimba air dan menyiapkan kayu bakar. Meski sederhana, keluarga Randy dikenal harmonis. Namun di dalam dirinya tersimpan rasa penasaran yang besar pada dunia sekitar. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita orang tua tentang hutan barat, wilayah yang dianggap terlarang. Konon di sana bersemayam makhluk halus penjaga sungai yang tak suka diganggu manusia. Tetapi bagi Randy, hutan adalah tempat menenangkan pikiran. Ia merasa ada sesuatu yang memanggil dari arah sana, entah suara atau rasa yang sulit dijelaskan. Suatu sore yang redup, saat matahari hampir tenggelam, Randy memutuskan mencari bambu ke arah barat. Stok bambu di dekat desa sudah menipis, dan ia ingin membantu ayahnya tanpa banyak bicara. Langkahnya menyusuri jalan setapak lembab. Udara di bawah pepohonan terasa berat dan lembab. Ia mendengar suara serangga malam mulai bersahutan, dan samar-samar angin membawa aroma bunga liar yang belum pernah ia cium sebelumnya. Setelah berjalan jauh, Randy menemukan aliran air kecil di balik semak lebat. Sungai itu sempit, mungkin hanya selebar 2 meter, tapi airnya jernih berkilauan kehijauan, seperti memantulkan warna dedaunan di atasnya. Kabut tipis menggantung di permukaannya, meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Penasaran, Randy berjongkok, membasuh wajahnya dengan air dingin itu. Namun saat ia mendongak, matanya terbelalak. Di seberang sungai, berdiri seorang gadis berparas lembut. Rambut hitam panjangnya terurai, kulitnya pucat seperti cahaya bulan, dan ia mengenakan kebaya hijau pucat yang tampak menyatu dengan kabut di sekelilingnya. Randy tertegun, jantungnya berdetak tak beraturan. "Sedang mencari apa, anak muda?" Suara lembut itu terdengar jelas, meski jaraknya cukup jauh. Randy terbata, menjawab, Aku sedang mencari bambu untuk ayah." Gadis itu tersenyum, senyum yang entah kenapa membuat dada Randy sesak dan tenang dalam waktu bersamaan. Ia memperkenalkan diri sebagai Sari, penunggu hutan kecil di sekitar sungai itu. "Kau boleh mengambil bambu di sini, asal tidak merusak akar air," ucapnya pelan sambil menyerahkan sesuatu. Buah kecil berwarna ungu kehitaman dari balik selendangnya. "Ini untukmu, rasanya manis," katanya. Randy menerimanya tanpa banyak berpikir. Buah itu terasa sejuk dan manis, aneh di lidah, seperti air sungai yang baru mengalir dari gunung. Saat ia hendak menanyakan siapa Sari sebenarnya, gadis itu sudah melangkah mundur dan menghilang perlahan ke dalam kabut, seolah lenyap bersama hembusan angin sore. Randy berdiri kaku beberapa lama, menatap ke arah di mana Sari tadi berdiri. Ada sesuatu yang ganjil, namun juga menenangkan. Ia merasa baru saja mengalami hal yang tak masuk akal, tapi hatinya enggan menyebutnya sebagai mimpi. Ia mengumpulkan beberapa batang bambu dan pulang dalam diam. Sesampainya di rumah, ibunya menyambut dengan cemas. "Dari mana saja, nak? Sudah petang begini baru pulang?" tegur Bu Tini. Randy hanya tersenyum kecil dan berkata sedang mencari bambu jauh ke barat. Ia tidak menceritakan pertemuan itu. Ada rasa takut dicemooh, juga sesuatu yang membuatnya ingin menyimpannya sendiri. Malam itu, ketika semua orang tertidur, Randy terbangun oleh suara lirih yang terdengar dari jendela kamarnya. Suara perempuan lembut memanggil namanya. "Randy," seolah datang dari jauh. Di bawah angin, ia mencoba membuka mata, namun hanya melihat bayangan kabut menempel di kaca. Ia menutup mata lagi, mencoba mengabaikan perasaan aneh di dadanya. Tapi dalam tidurnya, mimpi itu datang. Sungai jernih yang berkilau di bawah cahaya bulan, dan Sari berdiri di seberang dengan senyum yang sama seperti sore tadi, memanggilnya untuk datang mendekat. Randy tersentak bangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Di luar, suara sungai Katingan mengalun lembut. Ia menatap keluar jendela, dan untuk sesaat, ia pikir melihat kilasan kebaya hijau di balik kabut
yang mengambang di atas air. Di hatinya, sesuatu mulai tumbuh. Rasa yang belum pernah ia kenal sebelumnya, antara takut dan rindu yang ia sendiri tak mengerti. Dan malam itu, tanpa disadari, Randy telah melangkah melewati batas yang tak seharusnya disentuh manusia. Sejak pertemuan pertama di sungai tersembunyi itu, hidup Randy perlahan berubah. Setiap pagi ia terlihat murung, seolah pikirannya melayang jauh. Ia bekerja membantu ayahnya menganyam bambu, tapi sering salah potong atau termenung lama sambil menatap arah barat, arah di mana hutan larangan berada. Butini, ibunya mulai cemas melihat anak sulungnya yang biasanya riang, kini seperti kehilangan semangat hidup. "Randy, kau kenapa nak?" tanya ibunya suatu pagi. Randy hanya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa bu, mungkin aku lelah." Namun diam-diam setiap sore menjelang senja, Randy kembali melangkah ke arah hutan barat. Langkahnya ringan, seolah ada yang memanggil. Di tepi sungai kecil itu, kabut selalu menanti seperti tirai halus, dan dari dalamnya akan muncul sosok Sari, gadis berkebaya hijau pucat yang kini begitu akrab di matanya. Sari selalu menyapanya dengan senyum lembut, kadang membawa buah atau bunga hutan yang wangi semerbak. "Kau datang lagi?" katanya setiap kali Randy tiba. "Entah mengapa aku merasa tenang di sini," jawab Randy. Mereka berbicara lama, membahas hal-hal sederhana tentang sungai, pepohonan, dan kehidupan. Tapi setiap kali Randy menatap mata Sari, ia merasa seperti melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ada kedalaman dan kesedihan di sana, seperti seseorang yang menanggung rindu panjang. "Kenapa kau tampak sedih, Sari?" tanya Randy suatu sore. Sari menunduk, jarinya bermain di permukaan air. "Ada hal-hal yang tak bisa kuceritakan. Dunia kita berbeda, Randy, tapi aku senang kau datang." Setiap kata yang diucapkan Sari membuat hati Randy bergetar. Ia tidak memikirkan apapun lagi. Tidak tentang ayahnya, tidak tentang pekerjaan, bahkan tidak tentang larangan warga desa. Ia hanya tahu bahwa bersama Sari, dunia terasa damai dan indah. Namun sejak hari-hari itu, tubuh Randy mulai berubah. Kulitnya memucat, matanya sayu, dan ia sering tampak basah kuyup setiap kali pulang. Pada langit cerah tanpa hujan, ketika ditanya, Randy hanya menjawab bahwa ia tergelincir di sungai. Pak Ranu, ayahnya mulai marah. "Berapa kali bapak bilang, jangan ke hutan barat? Orang-orang sudah bilang tempat itu angker. Kau mau celaka, hah?" bentaknya. Randy menunduk. "Aku kan cuma cari bambu buat bantu ayah." Namun dalam hati, ia tahu itu bukan kebenaran sepenuhnya. Ia pergi bukan untuk bambu, tapi untuk Sari. Kekhawatiran ibunya makin menjadi. Setiap malam Randy sulit tidur. Kadang ketika ia terlelap, terdengar suara lembut dari luar jendela. "Randy." Suara itu sama persis dengan suara Sari. Kadang terdengar seperti panggilan kasih, kadang seperti bisikan sedih yang membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa kali Butini mendapatkan Randy berjalan keluar rumah dalam keadaan setengah sadar, menatap ke arah sungai dengan mata kosong. "Randy, bangun nak, kau mau kemana?" teriak ibunya. Tapi Randy hanya bergumam pelan. Sari menungguku, sebelum akhirnya tersadar dan jatuh lemas di pelukan ibunya. Warga desa mulai memperhatikan perubahan aneh itu. Di warung kopi dekat dermaga, terdengar bisik-bisik. Katanya, Randy sering kelihatan di tepi hutan barat. Ia kadang malam-malam seperti bicara sendiri. Jangan-jangan dia diganggu penunggu sungai itu. Kabar itu menyebar cepat, menambah keresahan keluarga Randy. Pak Ranu mulai mengawasi anaknya dengan lebih ketat. Tapi entah bagaimana setiap ada kesempatan, Randy tetap bisa pergi diam-diam. Seolah ada kekuatan yang menariknya, tak bisa dilawan. Suatu senja ketika matahari merunduk di balik pepohonan, Randy kembali ke tepi sungai. Sari sudah menunggu, wajahnya tampak pucat diterpa cahaya jingga. "Kau datang meski mereka melarang," katanya lembut. Randy menatapnya dalam-dalam. "Aku tidak peduli, aku hanya ingin melihatmu." Sari tersenyum, namun ada air mata mengalir di pipinya.
Kau tak tahu apa yang sedang terjadi, Randy. Dunia ini bisa menyakitimu. Randy tak paham maknanya. Ia hanya tahu bahwa saat bersama Sari, semua rasa takut lenyap. Ia bahkan tak merasa aneh ketika angin tiba-tiba mendingin dan kabut menebal di sekitar mereka. Yang ia tahu, hatinya seolah tertambat di sungai itu, pada sosok misterius yang kini menguasai pikirannya sepenuhnya. Malam itu, ketika ia kembali ke rumah, tubuhnya menggigil hebat. Butini menangis melihat anaknya pucat pasi dengan kaki berlumur lumpur. Ya Allah, Randy, apa yang terjadi padamu? Randy hanya menatap kosong dan berbisik lirih. Sari, dia menungguku. Dan sejak malam itu, tak ada lagi tidur tenang di rumah kecil di tepi sungai Katingan. Sesekali terdengar suara perempuan bernyanyi dari arah hutan barat, lembut, memanggil, seolah hanya bisa didengar oleh satu orang, Randy. Hari-hari di desa Tumbang Jaya berubah menjadi tegang sejak kabar aneh tentang Randy menyebar. Anak muda yang dulunya rajin membantu ayahnya, kini lebih sering terlihat melamun di tepi sungai, menatap air berjam-jam seperti menunggu sesuatu. Tubuhnya semakin kurus, pipinya cekung, dan matanya tampak sayu seolah kehilangan cahaya kehidupan. Suatu sore, ketika matahari condong ke barat, seorang tetangga bernama Mak Lina sedang mencari daun pisang di sekitar sungai. Dari kejauhan, ia melihat Randy berdiri di batu besar di pinggir air, tersenyum dan berbicara seolah sedang bercakap dengan seseorang. Namun ketika Mak Lina mendekat, bulu kuduknya berdiri. Di hadapan Randy hanya ada bayangan samar, sosok perempuan berambut panjang, berdiri di atas air tanpa pijakan. Mak Lina ketakutan, langsung lari pulang sambil menjerit, "Randy, bicara sama hantu sungai!" Teriakan itu membuat warga berdatangan, dan sejak hari itu gosip makin menjadi-jadi. Banyak yang percaya bahwa Randy telah disukai makhluk halus penunggu hutan barat. Malamnya, Randy pulang dengan tubuh menggigil. Bajunya basah kuyup, rambutnya meneteskan air seperti baru keluar dari sungai. Ketika Butini mencoba mengeringkan tubuh anaknya, Randy hanya menatap kosong sambil berbisik, "Dia tidak jahat, Bu. Dia cuma kesepian." Sejak itu, kondisinya makin memburuk. Ia menolak makan, lebih banyak berbaring, dan kadang berbicara sendiri. Dalam demamnya yang tinggi, ia terus menyebut nama Sari. "Sari, tunggu aku. Jangan pergi," bisiknya berulang-ulang hingga membuat ibunya menangis di sudut kamar. Pak Rano yang biasanya tegas, kini ikut dilanda panik. "Kita harus berbuat sesuatu," katanya lirih. "Kalau tidak anak kita bisa mati." Ia pergi menemui Pak Lurah, kepala desa yang dikenal bijak. Setelah mendengar cerita lengkap, Pak Lurah berkata dengan nada berat, "Kalau benar yang kau lihat itu bayangan perempuan di sungai, besar kemungkinan anakmu terseret dunia bunian. Hanya satu orang yang bisa menolong, Pak Mirza." Nama itu membuat warga saling pandang. Pak Mirza adalah dukun tua yang tinggal di pinggiran kampung tetangga. Dikenal mengerti seluk-beluk makhluk halus Kalimantan. Meski tak semua orang berani mendekatinya, ia sering membantu warga yang terkena gangguan gaib. Tanpa pikir panjang, malam itu juga Pak Ranu menjemputnya. Keesokan paginya, Pak Mirza datang. Tubuhnya kurus, tapi auranya kuat. Tatapannya tajam, namun tenang. Begitu masuk rumah Randy, ia berhenti di ambang pintu, menarik nafas panjang. "Energi di sini berat sekali," ucapnya, pelan. Ia lalu duduk di dekat Randy yang terbaring pucat. Pipi Randy bergetar, matanya setengah terbuka. Saat melihat Pak Mirza, ia tersenyum aneh. "Sari sudah datang. Dia menjemputku." Pak Mirza memejamkan mata sejenak, lalu mengambil segenggam beras kuning dan menaburkannya di lantai. "Kalian harus tahu," katanya pada keluarga dan kepala desa yang ikut menyaksikan. "Anak ini sudah tidak sepenuhnya di dunia kita. Separuh jiwanya tertarik ke dunia bunian." Butini menahan tangis. "Pak, tolonglah anak saya. Saya tak mau kehilangan dia." Pak Mirza menatapnya dalam. "Bisa, tapi ini bukan hal mudah. Dunia bunian adalah alam sejajar, dihuni makhluk yang menyerupai manusia, namun berbeda asalnya. Bila mereka jatuh cinta pada manusia, ikatannya bisa membunuh pelan-pelan." Suasana di ruangan itu hening.
Hanya terdengar desau angin yang menembus celah dinding bambu. Pak Mirza melanjutkan, Randy harus dipisahkan darinya. Jika tidak, tubuhnya akan semakin lemah, hingga akhirnya jiwanya benar-benar dibawa ke alam sana. Pak Ranu mengangguk tegas. Apa yang harus kami lakukan? Siapkan air sungai Katingan yang diambil saat matahari terbenam, bunga 7 rupa, dan kain putih. Malam Jumat nanti kita lakukan ritual di sini. Tapi kalian harus kuat, karena roh itu akan datang menjemput. Mendengar itu, Butini memeluk anaknya erat. Air matanya jatuh satu persatu ke wajah Randy. Nak, kau dengar? Kami akan menolongmu. Namun Randy hanya bergumam pelan. Jangan biarkan dia kesepian, Bu. Dia cuma ingin aku di sisinya. Malam semakin larut, dan di luar rumah, suara aliran sungai terdengar lebih deras dari biasanya. Angin membawa aroma tanah basah dan bunga liar yang familiar. Aroma yang sama yang dulu mengiringi kedatangan Sari. Di dalam rumah, semua orang menahan nafas, menunggu hari yang ditentukan. Sementara di antara dua dunia, sesuatu sedang bergerak. Bayangan lembut yang menatap rumah Randy dari balik kabut, dengan mata yang basah oleh air mata rindu. Malam itu, suasana rumah Randy berubah menjadi tegang dan sunyi. Semua jendela ditutup rapat. Hanya cahaya lampu minyak yang berkelap di tengah ruangan. Di lantai, dupa dan kemenyan mengepul, menebarkan aroma menyengat yang bercampur dengan wangi bunga 7 rupa. Pak Mirza duduk bersila, menata sesajen di atas tikar pandan. Sebuah kendi air, seikat daun sirih, dan selembar kain putih yang melambangkan batas antara dunia manusia dan dunia halus. Ibu Randy duduk di pojok ruangan sambil menahan isak. Tubuh Randy terbaring di hadapan dukun itu. Tangannya terikat kain putih agar tidak meronta. Matanya terbuka tapi pandangannya kosong. Bibirnya terus bergerak seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Dari mulutnya keluar suara berlapis, kadang lembut seperti wanita, kadang berat seperti suara Randy sendiri. Pak Mirza mulai membaca mantra. Nadanya bergetar rendah, kemudian semakin keras. Randy tiba-tiba menjerit, tubuhnya menegang. Asap kemenyan berputar kencang, seperti tersedot angin yang tak berasal dari luar rumah. Pintu kayu bergemeretak. Angin dingin menerobos tanpa celah, membuat api lampu minyak bergoyang liar. Dari sudut ruangan, sesuatu mulai tampak samar. Sebuah bayangan perempuan berdiri, perlahan menjadi jelas. Ia mengenakan kebaya hijau pudar, rambut panjangnya menjuntai hingga menutupi separuh wajah. Wajah itu cantik, namun pucat, dengan mata yang berkilau basah seperti menahan tangis. Ibu Randy langsung menjerit kecil dan bersembunyi di balik tubuh kepala desa. Sementara Pak Mirza tetap tenang, menatap sosok itu tanpa gendar. Kau Sari? Tanyanya dengan suara lantang. Apa yang kau inginkan dari anak ini? Sosok perempuan itu mengangguk pelan, suaranya lirih, hampir seperti bisikan yang datang dari dalam air. Aku tak ingin mencelakainya, Pak. Aku hanya mencintainya. Ia menatap Randy yang masih menggigil. Ia pernah menolongku. Aku terikat pada kebaikannya, tapi aku lupa kami tak seharusnya bersama. Lanjutnya, air mata Sari jatuh satu-satu. Di setiap tetesnya, udara terasa semakin dingin, seperti menyerap panas dari tubuh manusia di ruangan itu. Dunia kami berbeda, lanjut Sari pelan. Aku berasal dari bunian di dasar sungai itu. Aku mencoba hidup di duniamu, tapi energi hidupnya perlahan terserap olehku. Aku tak bermaksud menyakitinya. Pak Mirza menghela nafas dalam. Kalau kau benar mencintainya, lepaskan ikatan ini sebelum jiwanya tak bisa kembali. Ia mengibaskan kain putih ke arah Randy, membaca mantra yang lebih keras. Asap kemenyan memutar membentuk pusaran di atas tubuh Randy. Dan sosok Sari tampak terhuyung, wajahnya penuh duka. Randy, katanya lembut, mendekat dan menyentuh dahi pemuda itu. Maafkan aku. Aku hanya ingin bersamamu, walau sebentar saja. Tapi cintaku malah jadi luka untukmu. Suaranya parau, nyaris pecah di udara yang menggigil.
Randy yang semula terkulai tiba-tiba membuka mata. Pandangannya bertemu dengan sosok Sari. Air mata menetes dari sudut matanya dan bibirnya bergetar. "Sari, jangan pergi." Sari tersenyum lirih, senyum yang begitu menyayat. "Aku akan pergi, tapi cintaku tetap di hatimu." Ia memundurkan langkah perlahan. Tubuhnya mulai memudar. Kebaya hijaunya berubah seperti kabut yang terurai ke langit-langit rumah. Hanya isak lirih yang tersisa, seperti bisikan dari antara dua dunia. Ketika doa terakhir selesai dibacakan, suasana kembali hening. Kemenyan padam dengan sendirinya, dan Randy jatuh pingsan di pangkuan ibunya. Pak Mirza menatap mereka dengan mata berat, menyadari bahwa cinta sekuat apapun, jika lahir dari dua dunia berbeda, hanya akan melahirkan luka yang tidak bisa disembuhkan. Di luar, angin berhenti berembus. Sungai di belakang rumah memantulkan cahaya bulan pucat. Dan entah kenapa, seolah dari kejauhan terdengar nyanyian lembut perempuan mengantar cinta yang tak pernah sempat berakhir bahagia. Hari-hari setelah ritual itu berjalan lambat bagi Randy. Tubuhnya mulai pulih, tapi sorot matanya menyiratkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah kehampaan yang menolak pergi. Setiap pagi ia duduk di teras, memandangi kabut yang menggantung di atas sungai Katingan, seolah menanti sesuatu yang mungkin takkan kembali. Ibu dan ayahnya senang melihat kesehatannya membaik. Namun mereka tahu, ada luka lain di dalam diri Randy yang tak bisa disembuhkan dengan jamu atau doa. Setiap malam, suara jangkrik di halaman menjadi pengingat sunyi dari malam yang tak terlupakan itu. Terkadang Randy terbangun di tengah tidur, merasa ada bisikan lembut memanggil namanya. Tapi ketika ia menoleh, hanya bayangan bulan yang menari di permukaan sungai. Ia tidak lagi ketakutan, hanya tersenyum pahit. Ia tahu itu bukan gangguan, melainkan sisa kenangan yang belum sepenuhnya pergi. Pak Mirza beberapa kali datang menengok. Lelaki tua itu selalu menasehati dengan nada lembut. "Ingatlah Randy, alam punya batas. Kalau kita melangkah terlalu jauh, bahkan niat baik pun bisa menjerumuskan." Randy menunduk, mendengarkan dengan seksama. Ia sadar, rasa ingin tahunya dulu telah membawanya menyentuh sesuatu yang seharusnya tak tersentuh. Ia telah belajar bahwa dunia ini milik dua sisi yang terlihat dan yang tak terlihat, dan keduanya harus dihormati. Kini Randy lebih sering membantu ayahnya di ladang, mencoba menjalani hidup seperti sedia kala. Namun setiap kali melewati tepi sungai, langkahnya melambat. Ia akan menatap air yang berkilau di bawah sinar matahari, berharap bisa menemukan pantulan wajah yang pernah datang dari dunia lain. Kadang ia tersenyum lirih, mengingat bagaimana sosok itu muncul dengan kebaya hijau dan tatapan penuh kasih. Cinta yang datang dari tempat yang salah, namun tulus hingga akhir. Warga desa perlahan melupakan peristiwa itu. Mereka berhenti berbisik-bisik tentang anak yang hampir dibawa makhluk halus. Bagi mereka, semuanya telah selesai. Tapi bagi Randy, kisah itu bukan sesuatu yang bisa dilupakan. Ia hanya belajar untuk menerima. Suatu pagi yang cerah, Randy dan ayahnya pergi ke tepi sungai untuk memperbaiki jaring ikan. Udara begitu sejuk dan permukaan air memantulkan bayangan pepohonan yang tenang. Saat ayahnya sibuk mengikat tali, Randy menatap arus yang mengalir lembut. Di sana, di antara riak air, ia seperti melihat sekelebat bayangan hijau. Bukan sosok manusia, hanya kilatan samar seperti sinar matahari yang terpecah di air. Tiba-tiba, seekor kupu-kupu berwarna hijau pucat hinggap di bahunya. Sayapnya bergetar lembut, seolah menyalurkan pesan tanpa suara. Randy diam, menatap makhluk kecil itu dengan senyum yang nyaris tak terlihat. "Kau datang lagi, Sari," bisiknya pelan, nyaris tak terdengar oleh siapapun. Kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya perlahan, lalu terbang ke arah hutan barat, tempat di mana dulu ia pertama kali melihat sosok perempuan itu. Saat kupu-kupu menghilang di antara pepohonan, Randy merasa hatinya lebih ringan. Ada rasa damai yang mengalir, seperti sungai yang kembali tenang setelah badai. Ia tahu, Sari tak benar-benar pergi. Sebagian dari dirinya tetap hidup dalam kenangan,
dalam udara yang berembus lembut setiap pagi di tepi Katingan. Pak Mirza pernah berkata, kadang cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang memahami kapan harus melepaskan. Dan kini Randy benar-benar mengerti. Ia tak lagi menyesali perpisahan itu. Ia memilih untuk menjaga kenangan itu sebagai pengingat bahwa cinta sejati bisa lahir di mana saja, bahkan di antara dua dunia yang berbeda. Sore itu langit Kalimantan berwarna jingga keemasan. Randy berdiri di tepi sungai, memandangi arus air yang berkilau seperti kaca. Ia tersenyum, lalu menunduk dalam, berdoa singkat untuk jiwa yang pernah mencintainya tanpa pamrih. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan suara gemericik air yang menenangkan. Di kejauhan, burung-burung terbang rendah di atas permukaan sungai, seolah ikut mengiringi perpisahan batin itu. Dan di sanalah kisah Randy berakhir di tepi sungai Katingan yang menyimpan kenangan cinta yang indah, namun tak ditakdirkan untuk bersatu. Selesai. Semoga terhibur. Tani FS pamit. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.